Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ya, Bapak harap kabar kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kabar Bapak Ibu di sekolah dalam keadaan sehat semua. Jadi Bapak harap kalian juga harus selalu sehat. Dan yang terpenting adalah selalu menjaga kesehatan ya. Pokoknya harus tetap menjaga kesehatan sehingga kalian bisa terhindar dari segala macam penyakit. Dan jangan lupa selalu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Walaupun pembelajaran kita ini masih secara online, jadi Bapak harap kalian harus tetap semangat ya. Karena Bapak Ibu guru di sini juga semangat dalam memberikan materi kepada kalian semua. Kalian juga harus semangat ya. Anak-anak, pada pagi hari ini sudah siap kan untuk mengikuti pembelajaran kita? Kalau sudah siap, kita akan belajar. Nah, anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu materi pelajaran yang kelima. Apa itu ya anak-anak? Ya, yaitu adalah kita akan mempelajari kisah dari Musa. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ayo anak-anak, kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Musa. Dia adalah orang yang baik yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bantulah kami untuk memahami dan merasakan bahwa jika percaya kepadamu, apapun dapat dilakukan. Bantulah kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia pada janjimu sampai akhir zaman. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa. Itu tandanya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang anak-anak harus sudah siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak akan mengajak kalian lagi untuk salam Tarakanita ya, agar kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran pada hari ini. Oke, sudah siap anak-anak? Oke, nah sekarang kita mulai. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke anak-anak, sudah semangat ya? Kalau sudah semangat, kita akan memulai pembelajaran kita ya. Ini kita akan memulai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menceritakan kisah Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Yang kedua, menyebutkan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh Musa. Dan yang ketiga, menjelaskan bahwa Tuhan selalu menyertai orang yang berani membela sesamanya dari penindasan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan mengajak kalian untuk mengamati gambar berikut. Anak-anak, gambar ini adalah gambar apa ya? Iya, benar sekali. Nah, jadi di sini terdapat orang yang
tempat desanya atau kotanya kebanjiran ya. Di situ terdapat orang-orang yang sedang ditolong oleh tim SAR ya, karena merasakan tempatnya kebanjiran. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa ada orang yang menderita akibat kebanjiran atau akibat dari banjir. Nah, dari itu timbullah rasa kasihan dalam hati orang lain. Nah, makanya di situ ada tim SAR yang membantu mereka dalam mengevakuasi korban banjir tersebut. Nah, di sini Tuhan itu selalu menyertai kita, baik itu dalam keadaan senang maupun keadaan sedih. Tuhan itu tetap menyertai hidup kita. Nah, anak-anak, kita akan melihat video tentang Musa memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Tiberau. Sudah siap ya anak-anak untuk melihat videonya? Kalau sudah siap, Bapak akan memulai menonton video ini. Selamat menyaksikan ya anak-anak ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Tiberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka.
Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Ya, anak-anak, dari video tadi bisa kita lihat bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan umatnya yang berharap kepadanya saat kita tidak percaya, seperti kisah bangsa Israel tadi ya. Mereka pertamanya berharap bahwa Tuhan itu selalu melindungi dia ketika dia ingin terbebas dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, akhirnya bangsa Israel tadi terbebas dari kejaran oleh bangsa Mesir. Nah, Tuhan Allah juga mengirim penolong bagi kita, umatnya. Namun hanya jika kita percaya dan terus berharap, penolong itu akan datang. Musa adalah pahlawan bagi bangsa Israel karena dia telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Selanjutnya Musa berani melakukannya karena percaya bahwa Tuhan akan membantu dan melindunginya. Nah, di sini kita juga berharap kita selalu percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita, baik kita dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Tuhan itu selalu menyertai hidup kita, selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, teladan Musa yang bisa kita teladani yang pertama yaitu berani membela kebenaran, taat dan setia kepada Tuhan, serta rela berkorban. Nah, ini adalah teladan dari Musa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan terus bekerja membebaskan orang-orang menderita hingga sekarang. Tuhan juga membutuhkan orang-orang yang berani untuk menjadikan penolong seperti Musa. Jadi kita diharapkan juga berani untuk menolong sesama kita yang sedang membutuhkan. Misalkan kalau ada saudara kita yang terkena bencana, ya kita harus berani menolong mereka dengan seikhlas hati kita. Jika ada orang yang salah, kita tegur, kita harus berani menegur mereka agar mereka yang salah ini dapat melakukan perbuatan yang benar. Nah, mintalah agar Tuhan itu selalu memberi keberanian kepada kita untuk menjadi pahlawan seperti tokoh Musa tadi, yang dia berani membela bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak akan mengajak kalian untuk berefleksi
dalam diri kalian dengan beberapa pertanyaan atau panduan dari yang akan Bapak berikan kepada kalian. Nah, pertanyaan refleksi ini tidak usah kalian kerjakan, tapi cobalah kalian jawab dalam hati kalian masing-masing. Ya, anak-anak, kalian sadari pertanyaan ini kalian refleksikan dalam hati kalian. Yang pertama, apakah kamu juga pernah takut ketika harus menemui bapak atau ibu guru kalian? Dan yang kedua, mengapa kamu merasa takut kepada bapak ibu guru? Dan yang ketiga, apakah kamu berani bertanya kepada bapak atau ibu guru kalian? Nah, ini coba kalian refleksikan di dalam diri kalian sendiri ya. Nah, kenapa kalian itu bisa takut? Nah, mungkin kita merasa meragukan kebaikan bapak ibu guru. Kemudian kita seringkali mengira bahwa guru itu tukang marah, selalu menghukum, padahal mereka adalah orang-orang yang baik, yang diutus Allah untuk mendidik kalian menjadi pintar dan memiliki pengetahuan. Nah, kadang kalian itu menganggap bapak ibu guru tuh, bapak itu galak, ibu guru itu galak. Padahal bapak ibu guru itu sayang kepada kalian. Ya. Ingin bapak ibu guru di sini tuh tidak ingin kalian itu lulus di SD Singkarulus ini dengan dengan tidak bangga, tapi bapak guru ingin kalian itu lulus dari SD Singkarulus itu merasa bangga. Jadi mereka itu, bapak ibu guru tuh sayang sama kalian, pengen anak-anaknya tuh menjadi pintar dan memiliki pengetahuan yang baik. Jadi bapak ibu guru di sini semua itu merasa baik hati kepada kalian semua. Jangan menganggap kalian itu menganggap bapak ibu guru itu tukang marah ataupun sering menghukum kalian ya. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk tugas pada hari ini adalah coba kalian tuliskan 3 contoh sikap yang dapat diteladani dari Musa. Nah, 3 contoh sikap yang dapat diteladani oleh Musa. Ini menurut apa yang sudah kalian lakukan selama ini ya. Teladan apa yang bisa kalian lakukan atau kalian teladani dari sosok Musa. Nah, untuk tugas ini kalian tulis di buku saja ya. Dan untuk tugas ini Bapak beri waktu sampai hari Jumat ya, karena tugasnya hanya 1. Bapak berikan sampai hari Jumat. Bapak tunggu dan dikirim melalui WA pribadi Bapak. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan secara pribadi oleh Bapak ya, jangan melalui wali kelas kalian masing-masing. Nah, itu untuk tugas kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena boleh mengenal Musa, pejuang yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bantulah kami semua agar semakin percaya kepadamu, sehingga kami pun berani memperjuangkan apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hanya itu yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Semoga materi yang
Bapak berikan ini sungguh-sungguh bisa kalian ambil dan bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Dadah.